Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan masih memberi kita banyak sekali nikmat sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya dengan baik. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabat-sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan kultum singkat tentang ikhlas. Ikhlas yang sering kita pahami adalah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Pengertian ini sedikit banyak sudah benar, hanya saja kurang tepat. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri mempunyai banyak sekali dimensi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, 1. Ikhlas dalam bekerja. 2. Ikhlas dalam beramal. 3. Ikhlas dalam mengajar. 4. Ikhlas dalam beribadah, dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang berbahagia, dan sebagai salah satu ciri orang yang ikhlas dalam beramal adalah mereka yang merasa seolah-olah tidak melakukan amal itu. Nah, contohnya apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi semua dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sahabat-sahabat yang berbahagia, Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Sahabat, dari ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Karena ikhlas dalam beragama adalah syarat diterimanya amal kita. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amalan kecuali hanya ikhlas kepadanya. Bukankah kita sendiri tidak bisa menerima sesuatu yang memang sesuatu itu bukan ditujukan untuk kita? Dan barang siapa yang ikhlas niatnya dalam suatu kebenaran, maka Allah akan mencukupkan antara ia dan manusia. Dan barang siapa yang memamerkan kebaikannya karenanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memamerkan keburukannya. Na'udzubillah. Demikianlah pentingnya niat yang benar dalam segala amal perbuatan kita, serta amal ibadah kita tentunya para sahabat. Dan bahayanya amal jika tidak dilandasi karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pernah ada yang menulis kata mutiara.
Seperti apakah ikhlas itu? Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Selama ikhlas masih terucap, itu berarti belum ikhlas. Dan orang yang ikhlas, yang senantiasa berbuat tanpa mengucapkan keikhlasannya. Dan jadikan keikhlasan suatu rahasia antara Anda dan Sang Pencipta. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, cukup sekian kultum yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiran, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.